Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Perkenalkan, nama saya Holil Ismail dari kelas 11 IPA 2. Yang terhormat Bu Tea Umbarasari MPD selaku guru bahasa Indonesia kelas 11 IPA. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, aspek kebahasaan, contoh dan kerangka teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Kemudian ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini biasa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Kemudian ada deretan penjelas. Deretan penjelas bisa disebut juga sebab akibat atau juga kausalitas atau isi. Deretan penjelas terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Yang terakhir yaitu interpretasi. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan tentang intisari atau kesimpulan pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Kemudian ada aspek kebahasaan. Yang pertama yaitu istilah ilmiah, seperti loyalitas yang artinya kepatuhan atau kesetiaan, kemudian acceptable atau dapat diterima. Aspek kebahasaan yang kedua yaitu verba material seperti membaca, menulis, memasak, dan menyapu. Kemudian ada verba relasional seperti mempunyai, memiliki, merupakan, mendapat, menjadi, dan menduduki. Yang keempat yaitu konjungsi waktu, sesudah, sebelum, selagi, sewaktu. Yang kelima yaitu konjungsi kusal seperti jika, bila, kalau, karena, sehingga, maka, oleh sebab itu, untuk itu, dan agar. Kemudian yang terakhir aspek kebahasaannya yaitu kalimat pasif. Kemudian ada contoh dari teks eksplanasi yang berjudul hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Penting untuk diketahui bahwa hujan asam tidak selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran air saja. Fenomena alam ini juga bisa terjadi dalam bentuk kabut, hujan es, salju, gas, bahkan debu yang mengandung asam. Hujan asam dianggap berbahaya jika pH-nya di bawah 5,6. Hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara yang bisa dipacu oleh aktivitas manusia maupun alam. Sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2 merupakan senyawa kimia utama yang menyebabkan terbentuknya hujan asam. Kedua senyawa tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk larutan sulfurik dan asam nitrat, yaitu polutan yang memiliki sifat asam tinggi. Nah, polutan inilah yang dikenal sebagai hujan asam. Aktivitas vulkanik dari gunung berapi, asap pabrik, kendaraan bermotor, pembangkit listrik tenaga batu bara, peleburan logam, pembakaran minyak bumi, semua hal tersebut melepas SO2 dan NO2 ke udara yang pada akhirnya memicu terjadinya hujan asam. Kabar buruknya, kebanyakan pemicu hujan asam disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Selama beberapa dekade terakhir, manusia telah menghasilkan begitu banyak limbah bahan kimia ke udara. Tanpa disadari, bahan kimia yang dihasilkan ini telah mengubah campuran gas di atmosfer dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan berbagai masalah, tak hanya kesehatan saja. Fenomena alam ini juga memengaruhi lingkungan. Partikel-partikel kecil yang dihasilkan hujan asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida jika terhisap dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma atau bronkitis. Fenomena alam ini juga bisa menyebabkan kerusakan paru-paru secara permanen apabila manusia terpapar partikel asam dalam jumlah yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman ataupun hewan. Misalnya danau yang sehat memiliki pH 6,5 atau lebih tinggi. Hujan asam bisa meningkatkan
tingkat keasaman air di danau itu sehingga berpotensi akan banyak ikan yang mati. Sebab sebagian besar spesies ikan tidak dapat bertahan pada air dengan pH di bawah 5. Apabila pH air danau menjadi 4, danau tersebut akan dianggap mati. Hujan asam pun dapat memperburuk kualitas batu kapur dan marmer pada bangunan. Hujan asam memiliki banyak dampak negatif sehingga perlu dicegah. Terdapat sejumlah solusi untuk mencegah terjadinya hujan asam. Yang pertama yaitu hujan asam bisa dicegah dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lainnya. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil serta mengutamakan transportasi umum, jalan kaki, dan bersepeda. Ketiga, menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya. Beberapa negara saat ini sudah merintis penggunaan tenaga surya seperti memproduksi listrik. Kemudian yang terakhir ada kerangka teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menentukan fenomena. Nah, fenomena yang saat ini itu fenomena alam. Kemudian menentukan topik yaitu hujan asam. Kemudian ada kerangka struktur teks eksplanasinya. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Subtopik-subtopiknya menjelaskan tentang pernyataan singkat tentang hujan asam, kemudian definisi hujan asam, kemudian macam-macam pembentukan hujan asam. Yang kedua yaitu proses terjadinya, menjelaskan tentang sebab terjadinya hujan asam, proses terjadinya hujan asam, dan akibat hujan asam. Dan yang terakhir yaitu ulasan, menjelaskan tentang solusi hujan asam, kemudian kesimpulan hujan asam, serta saran hujan asam dapat terkendali. Nah, itulah tadi beberapa rincian tentang teks eksplanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.